Kompetisi Liga 1 musim 2021-22 dipastikan akan terus berjalan meskipun para banyak pemain dan anggota tim dinyatakan positif COVID-19. Lantas bagaimana respon dari sejumlah klub yang berkompetisi tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air? Melalui sambungan telepon kami sudah terhubung dengan Aksanul Kossasi, Presiden dari Madura United. Selamat sore Pak Aksanul, salam sehat. Ya. Pak Aksanul minta komentar Anda, respon Anda terkait keputusan PSSI ini Pak dan operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru yang memutuskan Liga 1 musim 21-22 seri 4 di Bali ini tetap berlangsung di tengah lonjakan kasus COVID-19. Ya, Mas Heranov. Saya memang lihat PSSI sudah memutuskan terhadap kompetisi ini berlanjut ya. Memang ini menurut hemat saya sebagai klub ya. Kita hanya minta agar PSSI juga mempertimbangkan tentang kondisi kesehatan psikologis pemain terutama. Tidak hanya kesehatan, tapi kondisi psikologis pemain. Bahwa saat ini hampir 100 orang lebih yang terpapar COVID yang tercatat di beberapa klub ya, yang sudah ada di Bali saat ini. Dan kondisi mereka saat ini tidak bisa bermain, dan kalaupun di tes PCR-nya negatif, mereka itu sebenarnya sakit. Mereka itu sebenarnya sedang tidak bagus kondisi fisiknya. Karena di sana setiap bermain selalu hujan, setiap latihan selalu hujan, dan angin begitu kencang di sana. Saya waktu itu pernah menemani beberapa pemain untuk ikut latihan. Memang kondisi cuaca di sana luar biasa ya untuk sekarang. Sehingga hampir semua pemain itu mengalami kondisi yang kurang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbeda dengan kompetisi-kompetisi yang biasa sebelumnya. Di mana pemain itu berpindah-pindah hotel, pulang lagi ke home-nya, kemudian berangkat lagi ke kota lain gitu. Sehingga ada hal yang berbeda di antara hari-hari mereka. Tapi sekarang, ini 3 bulan mereka di hotel yang sama, bertemu dengan orang yang sama, setiap hari dengan kejenuhan itu udah mulai muncul pasti di antara mereka sendiri. Nah, kondisi seperti ini harus dipahami juga oleh PSSI bahwa kompetisi ini memang tidak ideal ya. Tidak ideal. Justru kalau dengan kondisi tidak ideal seperti ini, tingkat toleransi pengertian terhadap pemain itu harus tinggi. Kalau suasana tidak COVID, tidak ada masalah. Mereka masih bisa keluyuran, bermain atau jalan-jalan atau apa. Tapi ini mereka 100% ada di hotel saat ini. Mereka melakukan isolasi mandiri di hotel, kemudian dia harus tetap bermain. Setiap bermain, mereka di PCR. Kondisi psikologis mereka itu sekarang lagi tidak stabil. Nah itulah maksud saya, kenapa saya mengusulkan diberhentikan. Diberhentikan itu juga sejenak, tidak selamanya. Sejenak itu artinya seminggu saja diberhentikan sesuai ketentuan prokes. Di mana pada saat pemain itu sudah positif COVID, dia istirahat 1 minggu atau 3 atau 4 atau 5 hari, berhenti di situ, dia stay di hotel gitu, melakukan recovery, kemudian mereka bisa melakukan bermain lagi. Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena setiap 4 hari main malam, kemudian istirahat 2 hari, 1 hari, besoknya latihan, hari ketiga latihan, hari keempat bermain lagi. Ini terus-terusan seperti itu dan mainnya ada yang setengah malam ya. Jadi saya salut terhadap pemain yang main tengah malam ini, terutama tim Persib ya, mainnya malam terus. Tapi kondisi fisiknya waktu itu memang yang pertama kali yang kena kan Persib. Yang pertama kali kena itu kan Persib. Dan kondisi fisik mereka pasti nggak stabil gitu. Baik. Jadi itu maksud saya kenapa dihentikan sebentar saja, 1 minggu saja, stop semua kegiatan, mereka karantina gitu. Habis itu dievaluasi semua kegiatan-kegiatan PSSI, terutama dalam hal kompetisi ini, melihat kondisi fisik pemain. Setelah itu silakan putar lagi gitu. Jadi ide saya itu bukan menghentikan terus kita bubar, tidak. Menghentikan seperti kasus yang dulu, tidak. Sebentar saja pada saat mereka sudah, karena pada saat mereka positif, mereka itu butuh istirahat total. Dan ini yang kita berharap kepada PSSI. Dan ini saya rasa nggak mengganggu ya. Kalau cuma 1 minggu dihentikan,
nggak mengganggu. Jadi jangan paksakan hanya demi ya. Kalau kita bicara dengan jadwal agenda FIFA, kita sudah melanggar kemana-mana kalau agenda FIFA ini. Jadwal kompetisi kita ini juga sudah jauh melanggar agenda FIFA. Bayangkan kita bermain, timnas bermain, kompetisi juga bermain. Ini kan lucu. Kalau kita alasannya agenda FIFA, ya agenda FIFA udah dilanggar kemana-mana kok oleh mereka. Jangan itu alasannya. Kemudian alasannya perjanjian dengan sponsor. Perjanjian sponsor ini kan juga justru sangat memahami kemanusiaan. Kalau ada sponsor atau TV yang tidak memahami kemanusiaan, saya rasa produknya itu juga tidak akan dibeli oleh masyarakat. Makan kontraproduktif buat mereka. Tapi kalau mereka akomodatif terhadap kondisi keadaan, saya rasa rakyat masyarakat sepak bola Indonesia itu akan respect kepada TV, kepada sponsor gitu. Mereka paham lah ya. Itu sebenarnya maksud saya. Jadi saya tidak mengusulkan atau dihentikan atau ditunda dipindah ke pulau lain. Tidak, tetap saja di Bali. Berhenti dulu seminggu, suruh pemain semua istirahat, recovery dalam seminggu. Kemudian dicek lagi oleh semua tim dokter PSSI. Tapi Anda bisa menjamin Pak Ahsanul, artinya semua bisa melakukan PCR sendiri-sendiri. Ini yang bahaya kan. PCR-nya lewat sini alternatif, ada besoknya lagi di PCR lagi. Kalau nggak puas PCR lagi, saya khawatir justru jadi mainan ini PCR ini. Khawatir aja saya tidak menuduh. Saya khawatir ini mainan, PCR ini jadi mainan. Jadi ini yang menurut saya kita harus kembali kepada hati kita masing-masing untuk menghormati bahwa pemain ini jauh lebih berharga. Sepak bola ini jauh lebih berharga daripada kondisi seperti sekarang yang mengorbankan yang mengutamakan jadwal, mengutamakan komitmen dengan sponsor, mengetawarkan agenda FIFA. Toh semua sudah dilanggar kok sama PSSI. Itu kira-kira. Ya, kalau Anda katakan bisa diberhentikan stop sementara selama sepekan ke depan dan ini tidak mengganggu jadwal FIFA, kemudian serangkaian acara lainnya AFC, kemudian AFF, Anda bisa memastikan ini akan terjadi bentrok dengan jadwal tersebut, Pak Kosasi? Semua tidak ada yang bisa memastikan. Saya pun tidak bisa memastikan. Tapi respect terhadap pemain itu juga menjadi utama. Respect kepada pemain dan respect kepada sepak bola, respect kepada kompetisi, itu menjadi hal utama. Coba bayangkan, sekarang ini main ya, dengan pemain seadanya. Bermain tanpa pemain cadangan. Bagaimana strategi pelatih di babak kedua? Apa bisa dia mengganti pemain, sementara dia nggak bisa ganti pemain? Artinya pemain dipaksa bermain 90 menit. Tidak boleh ada pengganti karena tidak ada yang mau bisa mengganti. Terus strategi pelatih di menit ke-60 yang biasanya harus mengganti pemain, terutama klub yang sedang ketinggalan atau klub yang mempertahankan kemenangan. Ini kan bagus, indahnya sepak bola kan di situ. Indahnya sepak bola itu juga hanya tidak bermain bola, strateginya, teknik mereka, strategi pelatih, bagaimana pelatih melakukan penggantian pemain. Indahnya sepak bola itu di situ. Kalau ini kayak asal main dengan 13 pemain. Bayangkan kemarin Madura United tuh 3 cadangannya, tapi 2 cadangan itu kiper. Artinya hanya 1 cadangan. 1 pun cadangan cedera, nggak bisa main. Tapi dia memang negatif COVID, makanya diizinkan. Tapi sebenarnya dia nggak bisa main. Kiper kita nggak bisa main. Kalau dia nggak bisa main sebenarnya itu tidak diizinkan oleh dokter untuk bermain. Cuma dia itu negatif, gitu. Makanya bisa masuk lapangan. Ini kan aneh. Saya rasa tidak hanya Madura United, semua klub juga kan kalau ditanya, saya yakin begini alasannya. Saya yakin ya, saya tidak tahu karena saya tidak mengatasnamakan klub. Tapi respect terhadap sepak bola, respect terhadap pemain, respect terhadap kompetisi itu loh yang harus dilihat gitu. Bahwa semua itu lebih berharga. Tujuannya ini kan prestasi. Bukan tujuannya ini demi mematuhi sponsorship. Ini tujuannya ujungnya prestasi. Baik, harus ada respect satu sama lain ya Pak Ahsanul. Pak Ahsanul, terakhir bagaimana kondisi dari klub Madura United sendiri saat ini? Ya, kita ikuti saja maunya PSSI seperti apa, disuruh main ya kita main, ditunda ya kita tunda. Nah coba bayangkan kemarin Persija bermain tanpa pelatih. Beberapa klub bermain tanpa pelatih. Bagaimana strateginya di lapangan seperti apa? Itu dipikir nggak sama PSSI? Pikirkan, karena kompetisi itu komplitnya begitu.
komplitnya sebuah kompetisi itu ada pelatih, ada pemain yang memang ada pemain cadangan, itulah komplitnya. Tidak hanya bermain karena dia negatif. Kenapa bisa masuk lapangan? Karena negatif. Cedera nggak? Cedera. Main nggak? Nggak bisa dia main. Nah, yang begini-begini maksud saya, respect terhadap 3 hal. Respect terhadap sepak bola, respect terhadap pemain, respect terhadap kompetisi itu sendiri. Itu yang saya harap. Jadi berhenti dulu sebentar saja. Kita lihat evaluasi. Seminggu ini berhenti semua pemain masuk kamar masing-masing. Saya yakin seminggu Omikron ini kan kalau istirahat 3 hari, kemudian istirahat 4 hari, ini sembuh kok. Karena mereka cuma flu. Sembuh, istirahat 4 hari, masuk kamar, tidur seharian dengan makan yang cukup, sembuh. Tapi kalau dipaksa main, kemudian besoknya istirahat, lusa latihan, hari ketiga latihan, coba lapangan, hari keempat main lagi. Mainnya malam pula. Kemudian bosan, jenuh. Karena ada di hotel itu selama 3 bulan berturut-turut. Kalau dulu nggak jenuh, karena besok ke Ujung Pandang, habis itu ke Bandung, habis itu ke Surabaya gitu. Jadi pemain itu ada suasana berbeda. Kalau sekarang di Bali selama 3 bulan, hotelnya itu saja, ketemu orang itu saja, dan tidak boleh keluar kamar. Bisa dibayangkan jenuhnya mereka. Itu maksud saya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan suara hati ya sebagai pemilik klub dan sebagai melihat kondisi fisik pemain saya itu. Ini atas nama Madura United. Saya tidak mengatasnamakan klub lain, tapi insya Allah ya klub lain juga mungkin sama dengan saya. Itu. Baik. Semoga ini bisa dipahami oleh PSSI ya Pak Hasanul. Dari catatan Anda adalah bagaimana PSSI juga bisa memahami kondisi dari para pemain, respect terhadap sepak bola, kemudian respect terhadap pemain dan juga kompetisi. Yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kalau sepekan saja diberhentikan sementara agar kondisi dari pemain bisa prima ke depannya. Terima kasih atas waktunya Pak Hasanul Kossasi, Presiden Madura United, atas waktunya bersama kami. Terima kasih. PSSI